Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya Nur Halimatus Sa'diyah akan mempresentasikan tentang Radical Reform karya Thariq Ramadan. Dalam pembahasan kali ini, saya akan membahas yang pertama ada biografi dari Thariq Ramadan, yang kedua isi dari buku yang terdiri dari reformasi, pemikiran, dan studi kasus. Kemudian yang ketiga ada pemikiran dari Thariq Ramadan itu sendiri, dan yang terakhir ada kesimpulan. Untuk yang pertama yaitu biografi Thariq Ramadan. Thariq Ramadan lahir di Janewa, tepatnya di Mesir. Ayahnya bernama Said Ramadan dan beliau adalah cucu dari Hasan al-Banna. Ia hidup di pengasingan bersama ayahnya karena mendapat tekanan dari rezim Gamal Abdul Nasir pada tahun 1954. Ia dan ayahnya kemudian berpindah ke Damaskus, kemudian berpindah ke Lebanon, dan yang terakhir berpindah ke Eropa, tepatnya di Swiss, di mana di sana masyarakatnya itu agamanya minoritas yang Islam, sehingga di sana ia mendapat tekanan karena banyak masyarakat yang tidak menganggap Islam itu ada. Kemudian pada tahun 1970-an, ketika Thariq Ramadan memasuki usia remaja, ia berpikir bahwa ia ingin kembali ke Mesir untuk melanjutkan pendidikannya. Kemudian ia mengambil pendidikan tanpa sekolah formal selama 2 tahun, yang aslinya adalah 5 tahun, kemudian ia percepat menjadi 2 tahun. Di sana ia banyak mengkaji tentang Al-Quran, hadis, dan cabang keilmuan yang lainnya. Thariq Ramadan sendiri, pemikirannya lahir karena ia mendapat pengaruh besar dari kakeknya yaitu Hasan al-Banna, yang juga seorang pembaru Islam, yang juga dia ikut dalam reformasi. Jadi banyak pemikiran Thariq Ramadan yang dipengaruhi oleh pemikiran Hasan al-Banna. Kemudian selanjutnya ada pokok pemikiran dari Thariq Ramadan. Yang pertama ada Tajdid dan Islah, yang kedua ada pertanyaan seputar sumber hukum Islam, yang ketiga ada The Immutable and the Changing, atau yang dapat berubah atau yang tidak dapat berubah, kemudian ada Ijtihad. Untuk Thariq Ramadan sendiri, dalam bukunya bab pertama sendiri, dia menjelaskan tentang reformasi. Mengapa harus reformasi? Karena di sini ia menggunakan pendekatan integrasi yang menggabungkan antara teks dan disesuaikan dengan konteks kehidupan pada zaman sekarang, yang mengemukakan bahwa reformasi diperlukan pada tantangan zaman saat ini. Reformasi sendiri banyak dikritik oleh cendekiawan muslim yang mereka itu termasuk muslim yang literalis, yang menganggap bahwa Al-Quran itu sesuatu yang mutlak dan tidak bisa berubah. Mereka mengkritik bahwasanya kata reformasi seolah memberi makna mengubah Islam untuk menyesuaikan zaman. Jadi Islam itu dirubah menurut para kaum literalis. Yang kedua, reformasi itu identik dengan pendekatan yang lahir dalam agama Kristen, sehingga mereka menolak adanya reformasi dalam agama Islam. Yang ketiga, karakter ajaran Islam itu universal dan abadi, tidak bisa dirubah-rubah. Kemudian selanjutnya ada konsep reformasi menurut Thariq Ramadan. Yang pertama ada Tajdid dan Islah. Yang kedua ada pertanyaan tentang sumber-sumber hukum Al-Quran. Kemudian yang ketiga ada The Immutable and the Changing. Kemudian yang keempat ada Ijtihad. Keempat konsep pemikiran dari Thariq Ramadan sendiri itu bermaksud untuk tujuan reformasi, di mana tujuannya itu menjaga agama Islam yang sesuai dengan Al-Quran dan hadis, mampu mengimplementasikannya dalam kehidupan dengan sesuai syariat Islam, namun tidak literalis, sehingga mampu menyesuaikan antara konteks dan teks sesuai dengan kehidupan pada saat ini. Untuk konsep pemikiran yang pertama, yaitu ada tajdid, yang menurut bahasa berarti pembaruan, reformasi, atau lahir kembali.
Akar kata tajdid sendiri berasal dari hadis Nabi, yaitu Innallaha yab'atsu ala ra'si kulli mi'ati sanatin may yujaddidu laha dinaha. Tajdid yang dimaksud tarik Ramadan adalah pembaharuan yang tidak merubah sumber-sumber, prinsip, dan fundamental, namun hanya berfokus pada bagaimana memahami Islam, menerapkan hukumnya sesuai dengan konteks zaman sekarang. Kemudian ada islah, yaitu menyampaikan gagasan untuk meningkatkan, memurnikan, dan mendamaikan atau mereformasi. Intinya untuk menemukan sebuah kebaikan. Akar pemikirannya yaitu Quran Surat Hud ayat 88. Tujuan islah yaitu memperbaiki objek kembali kepada keadaan semula, murni melalui reformasi. Kemudian yang kedua, ada pertanyaan tentang sumber hukum Islam. Hal ini lahir dari adanya kritikan dari kaum radikal Yahudi dan Nasrani yang menyatakan bahwa Islam itu tidak bisa berevolusi kecuali satu, umat Islam mampu memberikan pertanyaan terhadap status hukum Al-Quran sebagai sumber hukum yang mutlak. Kemudian melakukan penafsiran kritis historis yang mampu menemukan suatu hukum yang sesuai konteks kehidupan yang nyata. Oleh karena itu, umat Islam itu memegang teguh rukun Islam dan Al-Quran sebagai kitab suci. Mereka percaya reformasi, masalah akidah itu tidak dapat dirubah-rubah karena akidah merupakan sebuah pilar agama Islam dan jika dirubah maka itu tidak benar menurut kaum literalis. Oleh karena itu mereka menolak adanya pertanyaan tentang sumber hukum Islam itu sendiri. Sedangkan kaum rasionalis barat menganggap bahwa dengan mempertanyakan atau memperdebatkan Al-Quran sebagai sumber hukum Islam menjadikan cakupan dari reformasi itu menjadi luas. Banyak hal yang bisa menjadikan reformasi itu berkembang. Menjadikan Islam itu bisa maju kembali seperti itu. Tapi oleh umat Islam, itu dianggap sebagai hal yang tidak benar. Kemudian yang ketiga ada the immutable atau wabit dan the changing atau al-mutaghayyir. Latar belakangnya, kaum literalis tidak mampu membedakan ayat-ayat Al-Quran yang absolut atau mutlak tidak dapat berubah dan yang mampu berubah. Pengaplikasiannya sesuai konteks kehidupan masyarakat. Jadi adanya pemahaman dari kaum literalis bahwa jika dalam Al-Quran itu terdapat hukum yang menyatakan segala sesuatu, maka dipahami secara mutlak bahwa hukum itu harus dilaksanakan, tidak dapat berubah sesuai keadaan zaman sekarang. Contoh dari pengaplikasian the immutable dan changing, yaitu yang pertama ada akidah dan ibadah. Pada masalah akidah, dianggap bahwasanya ayat-ayat yang absolut dan tidak dapat berubah karena telah ditentukan oleh Al-Quran sejak Islam lahir. Misalnya, sholat tidak mampu dirubah, namun dalam implementasikannya terdapat rukhsah bagi orang-orang yang dalam keadaan sakit. Jadi, terdapat beberapa ayat yang dianggap mutlak, misalnya dalam akidah dan ibadah. Itu kan tidak bisa dilaksanakan, selalu dilaksanakan setiap hari. Nah, perintah untuk orang Islam itu harus percaya terhadap rukun iman juga wajib untuk diimani bagi orang-orang mukmin. Nah, menurut orang-orang literalis, itu mutlak dipahami seperti itu. Namun, bagi kaum reformasi, menurut Tarik Ramadan, ayat-ayat tersebut dapat dipahami, dapat berubah sesuai dengan konteks zaman. Misalnya, sholat. Dalam sholat memang diwajibkan bagi setiap muslim. Namun, terdapat rukhsah bagi orang-orang yang seperti dalam keadaan sakit, orang dalam perjalanan, seperti itu. Kemudian yang kedua ada muamalah atau etika Islam, moral, larangan makanan. Contohnya dalam surat An-Nur, diperbolehkan untuk laki-laki dan perempuan menutup aurat sesuai batas yang dianjurkan. Namun dalam implementasinya bisa disesuaikan dengan budaya dan kebiasaan di daerahnya tersebut. Misalnya jenis baju, warna, dan lain-lain. Seperti dalam surat An-Nur tersebut disebutkan bahwa batasan-batasan aurat. Nah, di sini jika ini diterapkan di suatu daerah itu bisa berubah sesuai dengan budaya. Misalnya kalau di daerah yang lain harus memakai berkerudung, harus
memakai cadar atau yang lain sebagainya, atau jenis baju yang digunakan dari kain wol atau dari kain apa, itu menyesuaikan keadaan dan budaya di daerah tersebut. Kemudian pada konsep keadilan itu tidak langsung meniru bulat-bulat tindakan pada zaman Rasulullah dalam memimpin Islam, tapi meniru semangat dan upaya Rasulullah pada yang digunakan pada konteks zaman sekarang. Selanjutnya, yang terakhir konsep pemikirannya yaitu ijtihad. Latar belakang dari pemikiran adanya sebuah ijtihad yaitu karena pada abad ke-13 pintu ijtihad itu ditutup. Para pembaru banyak ditentang dan membuat ijtihad tidak berkembang lagi atau disebut juga dengan statis. Menurut Thariq Ramadan, ijtihad itu diperlukan dalam beberapa hal, yaitu jika membaca kritis teks Al-Quran, jika terdapat ayat yang butuh penafsiran, jika ada ayat-ayat yang butuh penafsiran. Kemudian, teks Al-Quran tidak menyebutkan tentang spesifik tata cara atau hukum dengan jelas. Kemudian, konteks perlu diperhatikan dalam melaksanakan hukum yang tertulis dalam Al-Quran. Kemudian, maksud reformasi yang dimaksudkan oleh Thariq Ramadan itu, yaitu pertama, berpikir fikih. Jadi, para cendekiawan muslim diharapkan mampu berpikir dan mempertimbangkan cabang fikih sebagai perundangan Islam melalui kegiatan ijtihad, karena perkembangan zaman dan globalisasi yang menyebabkan munculnya persoalan-persoalan baru yang perlu pemikiran yang relevan dengan zaman. Jadi pada masalah fikih, diharapkan para cendekiawan muslim itu mampu melaksanakan ijtihad, sehingga menemukan hukum yang sesuai dengan konteks zaman sekarang. Kemudian ada transformasi. Pendekatan ini diperlukan untuk menyempurnakan skala proses dengan melakukan kajian teks menuju konteks, bukan bermaksud merubah, namun akan memperbaiki konteks tanpa menerima sebagai takdir semata. Jadi, kajian teks itu menyesuaikan konteks zaman sekarang, tidak dipahami secara literalis seperti itu. Sehingga orang pada zaman sekarang tidak hanya taklid, tapi mampu berpikir secara nyata. Kemudian, yang dihasilkan dari kedua hal tersebut adalah sebuah reformasi radikal. Reformasi radikal yaitu suatu langkah untuk mempertimbangkan sumber-sumber agama untuk keperluan menyelaraskan dengan dunia dan evolusi dunia yang tidak hanya mengkaji sesuai teks dan bergantung kepada ulama saja, namun memadukan sesuai dengan semua cabang ilmu. Dalam hal ini terdapat studi kasus yang diberi contoh oleh Thariq Ramadan. Yang pertama ada etika Islam dan kedokteran, budaya dan kesenian, dalam wanita, tradisi dan pembebasan, ekologi dan ekonomi, masyarakat, pendidikan dan kekuasaan, etika dan universal. Untuk kesimpulannya, yaitu pendekatan yang digunakan Thariq Ramadan adalah pendekatan integrasi yang menyatukan teologi dan pendekatan berdasarkan realistik masalah kontemporari zaman sekarang. Dan menurut beliau, dunia itu terus berubah sesuai globalisasi. Kajian mencakup Al-Quran dan sumber hukum Islam yang lain harus sesuai dengan konteks kehidupan, jadi tidak statis, dengan terbukanya pintu-pintu ijtihad dan melaksanakan reformasi sesuai dengan kebutuhan zaman. Demikian presentasi dari saya, kurang lebihnya saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.